Putri itu yang bareng kerjaannya dengan Anto itu datang menghampiri Anto, "Mas Anto, tolong anterin Putri ke rumah." Nah, pikirannya Anto waktu itu, Putri udah kena sini, udah kena pelet nih sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang pelet yang tertukar. Maaf sebelumnya, saya ingin mencoba menceritakan kisah ini kok agak konyol ya kan. Agak bikin orang mungkin nanti ngedengarnya saya itu kayak gimana. Saya mencoba untuk menjadikan diri saya itu di posisi pelaku ataupun di posisi sebagai orang-orang yang ada di dalam ceritanya. Nah, bagaimana kelengkapan cerita di dalam cerita Hikmah Misteri? Sebut saja namanya Mas Anto. Dia itu ceritanya kenal sama gadis di usianya dia yang sudah 25. Dan Anto ini berusaha mendekati sosok gadis idamannya, sebut saja namanya Putri. Tapi Putri ini tinggalnya di kampung sebelah dan di desanya Putri itu terkenal dengan banyaknya waria. Dengan segala hormat, bukan maksud saya mengucilkan ataupun menceritakan sifat buruknya seorang waria. Dengan segala hormat, saya mohon maaf sebelumnya. Nah, ini hanya sebuah cerita dan yang dilakukan oleh Anto waktu itu karena di tempat tinggalnya Putri itu banyak mayoritas itu orang-orang yang tinggal itu waria atau bencong. Ketika pertama kali Mas Anto datang, pertama kali ini mampir ke rumahnya Putri, maksudnya kan mau ngantar Putri pulang karena kebetulan si Putri itu satu pekerjaan dengan Anto. Nah, niatnya Anto itu mau ngantar Putri ya sebagai seorang lelaki, apalagi dia punya keinginan untuk berhubungan secara serius, bukan hanya sekedar kenal-kenal saja ya, ingin dijadikan istri lah. Nah, niatnya Anto itu kayak gini, dia ngantar sama Putri sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah itu sebelum dia masuk ke rumah sempat ngobrol sama Putri itu ngelihat banyaknya para bencong-bencong itu ada di samping rumahnya Putri. Ketika Putri ini turun dari motornya Anto, Putri kan masuk. Nah, pas masuk itu si bencong yang di sampingnya itu ngelihat Anto dengan fisik yang mungkin bisa dibilang kekar, atletis. Itu si bencong itu seperti tertarik. Mas, itu dengan bahasa-bahasa yang sangat jelas didengar oleh Anto. "Gila lu bencong, ngapain panggil-panggil saya," gitu kan. Tapi Anto ini ya seakan-akan fokusnya sama si Putri sembari melihat Putri masuk ke dalam rumahnya. Nah, si Anto ini naik motor. Tapi sebelum naik motor itu dia didekati sama si bencong. Nah, pas ketika Putri ini sudah menutup pintu, Anto ini mau bergegas naik ke motornya untuk melanjutkan ke rumahnya. Tapi sebelum masuk itu ya dia digodain sama si bencong dengan bahasa-bahasanya. "Mas mau kemana mas?" Tapi bahasa bencong itu kayak gimana ya, seperti mungkin maaf ini kayak saya ini, "Mas mau kemana mas?" Itu kata-kata itu masih didengar banget sama si Anto. Sampai dia itu kalau cerita sama saya itu saya bikin ngakal, bikin ketawa ya, kagak ketawa gimana ya, Antonya itu jadi kayak bencong. "Mas mau kemana mas?" Itu sembari memegang lengannya si Anto. Anto yang memang dia itu ya geli dengan perilaku laki-laki, suka sama laki-laki. Ya memang sih secara fisiknya dia kalau lihat wajahnya sih cantik, tapi kan dari suaranya, dari dagunya sudah tidak mungkin dipungkiri dia itu sosok laki-laki. Nah, dalam batin pikirannya Anto, astagfirullahaladzim, ini bencong ngapain dekat sama saya. Nah, Anto itu langsung bergegas kabur gitu aja kan. Singkat ceritanya, tiap kali datang ke rumahnya Putri itu selalu digodain sama si bencong-bencong tersebut. Nah, bencong ini kalau sebelum Anto itu turun dari motor, itu bencong itu selalu ngeliatin terus. Itu bukan cuma satu atau ada beberapa. Ya kayak seperti kerumunan lah, atau seperti apa ya, kalau bisa dikatakan kata yang Anto ini perkampungan yang memang mayoritasnya itu bencong-bencong semua. Tapi tidak dengan Putri dan kedua orang tuanya. Ya dia normal. Tapi sewaktu Anto ini datang ke rumahnya Putri, sebelum dia masuk baru turun dari motor, itu para bencong yang mungkin ngelihat fisiknya si Anto yang atletis tadi, dia itu ya selalu godain terus sampai berkali-kali, sampai bikin
Anto itu ya merindingnya mungkin lebih merinding didekati bencong daripada merindingnya dia ngelihat pocong. Itu dalam pikirannya Anto. Pocong itu udah ngeri, tapi lebih ngeri lagi kalau didekati bencong karena dia ya memang sosok laki-laki. Nah, singkat ceritanya ini sudah beberapa kali dia usaha pingin dekat dengan gadis atau dengan si putri ini, susah. Niat tulusnya, niat ikhlasnya dia pingin ngajak serius sampai ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama keluarga seluruhnya, maksudnya pingin mengungkapkan kalau dia itu serius, tapi tanggapan dari putri itu biasa-biasa aja. Nah, dalam pikirannya si Anto, gimana caranya agar si putri ini mau sama saya? Nah, terbesit pikiran yang konyol, pikiran datang ke dukun. Niatnya mau melet si putri, pokoknya gimana caranya dia harus jadi pacarku, jadi kekasihku, syukur-syukur jadi istriku. Dia datang ke dukun sembari membawa fotonya, sembari menjelaskan nama orang tuanya. Mbah, saya minta tolong mbah, gadis ini biar bagaimana caranya mbah, pokoknya harus jadi pacarku. Nah, si mbah itu ngasih beberapa cara. Ini kamu jangan lupa, saya kasih mantra, tapi sebelumnya kamu nanti yang bawa. Tapi ini mantra ini, tapi jangan cuma sebatas mantra. Pokoknya dijelasin secara lengkap lah sama si dukun. Nah, Anto ini dikasih sama Mbah Dukun itu 3 kembang. Nah, 3 warna bunga itu diminta sama Mbah Dukun itu dibawa untuk ditaruh atau disebar di depan halaman rumahnya putri. Dan setelah jambi-jambi mantra berupa kembang 3 rupa itu sudah didapatkan dari si Mbah Dukun. Nah, Anto ini membawa pakai bungkusan kantong yang sudah diberikan sama si dukun. Dibawa 3 kembang, ditaruh yang ditaruh itu di dalamnya itu ada campuran tanahnya. Dan setelah sampai di rumahnya putri, kembang itu ditabur di halaman rumahnya putri dan berharap pokoknya siapa saja yang nginjek kembang salah satunya pasti akan terikat sama kamu, akan terpikat sama kamu, dia pasti mau. Itu kata si dukun. Dan harapannya si Anto, dia taruh di halaman rumahnya yang tidak jauh dari pintu keluar si putri, rumahnya putri. Nah, saat dia taruh itu keadaannya sepi, tidak ada siapa-siapa. Setelah ditaruh, Anto itu kabur. Itu dengan caranya dia, caranya dari Mbah Dukun, dengan caranya Anto. Setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, reaksinya si putri itu masih tetap sama. Nah, Anto pun penasaran, kok kata Mbah Dukun apa jangan-jangan kembangnya itu belum keinjek atau belum apa atau belum nyerap. Soalnya si Mbak ini katanya seminggu reaksinya baru kelihatan. Nah, hari keempat itu tiba-tiba putri itu yang bareng kerjaannya dengan Anto itu datang menghampiri Anto. Mas Anto, tolong anterin putri ke rumah. Nah, pikirannya Anto waktu itu, putri udah kena sini, udah kena pelet nih sama saya. Nah, Anto pun nurut kan, nurut sama apa kata putri. Diantar sampai ke rumah, diajak ngobrol sepanjang perjalanan. Nah, sewaktu hendak sampai di rumah, mungkin masih setengah perjalanan, ngobrol-ngobrol, Anto ini ngajak putri, Put, gimana nih kalau kita sebentar makan-makan? Tapi putri ini menolak. Menolaknya karena keinginannya putri memang ada perlu di rumah, tapi putri tidak menjelaskan waktu itu. Nah, putri itu bilangnya kayak gini sama Anto, Mas Anto, cepetan aja soalnya saya ada perlu. Nah, Anto yang memang keinginannya ya pokoknya jangan sampailah putri itu sakit hati, diantar sampai ke rumah. Dan jadi yang namanya makan bareng sama putri, gadis idamannya. Tapi itu menjadi suatu kebahagiaan lah bagi seorang Anto yang waktu itu pertama kalinya setelah dia datang ke dukun 4 hari reaksinya itu terasa. Nah, esok harinya juga si putri itu nelpon si Anto, Mas, bisa ndak jemput saya, ini kebetulan motor saya dipakai bapak, boleh ndak? Anto senengnya bukan main, saya ini jemput lagi, reaksinya sudah kena, dia butuh saya. Anto bergegas, yang biasanya berangkat itu setengah 7, dia berangkat jam 6 dari rumahnya, ngambilin dulu ke rumahnya si putri. Nah, sampai di rumah putri udah nunggu, tapi saat nunggunya ini ada bencong yang seperti biasa yang sudah ada di samping rumahnya itu ada yang menghampiri Anto. Sebelum putri itu naik ke motor, si bencong ini datang lebih dulu. Dia tuh datang mas tiba-tiba langsung meluk Anto. Anto ya dipeluk ya langsung saja dia kibasin tangannya gimana. Weh, kamu edan gila ya, ngapain kamu peluk-peluk saya? Mas kangen mas, kangen mas, mas
Kangen apa sih? Sana kamu sama yang lainnya tuh, rombongan kamu ada duduk. Mas, saya udah nunggu kamu mas, saya pengen ketemu kamu mas. Itu dari si Bencong. Nah Anto yang sama si Putri yang ada di depannya, putrinya tuh sembari menutup mulutnya, dia tuh ketawa cekikikan seakan-akan itu menikmati apa yang dirasakan oleh Anto, sampai Anto merasa risih. Astagfirullahaladzim, ini Bencong. Setelah pelukan dari si Bencong ini terlepas, Anto itu meminta Putri, ayo Put, cepet Put, kita berangkat, jangan ngurusin sini Mbak ini. Soalnya kalau dia bilang mas, dia pasti ngambek, jangan ngurusin Mbak ini. Mbak maaf ya Mbak ya, dia tinggalin. Nah saat Anto ini berharap sore harinya Putri itu mau diantar, tapi kenyataannya Putri ini menolak. Justru sesuatu itu terjadi sama si Anto. Ada si Bencong yang lain yang nunggu di depan kerjaannya. Si Anto itu sudah nunggu, mas, sudah saya tungguin loh mas dari tadi. Kamu ngapain di sini, Mbak? Kamu ngapain, mas? Kangen mas, rindu mas. Dalam batinnya si Anto, apa jangan-jangan ini Waria atau Bencong ini yang kena pelet saya? Itu udah dalam pikirannya si Anto. Soalnya reaksinya si Putri biasa saja, sementara si Bencong ini reaksinya kok tiba-tiba dia berani dekat, peluk, terus bilangnya kangen-kangen. Nah sampai hari ketujuhnya Anto akhirnya kabur dari si Bencong tersebut, tinggalin begitu saja. Hari ketujuhnya dia tuh datang lagi ke dukun. Mbah, ini gimana mbah? Putri itu baru cuman 2 atau 3 kali mbak ikut sama saya. Nah si mbak ini bilang sama si Anto, Anto, kamu tahu ndak siapa yang sudah kena pelet kamu? Ya saya tidak tahu mbak. Lu kok tidak tahu? Kamu kan yang naruh bunganya. Kamu harusnya tahu siapa sih yang sudah ngambil atau yang sudah injek bunga tersebut. Saya cuma tinggalin mbak. Lu kok ditinggalin? Lah terus yang kena siapa? Ya saya tidak tahu. Soalnya gini, saya punya firasat kok aneh gimana? Ya anehnya gini, saya merasakan ini bukan sosok gadis yang dekat sama kamu, ini sosok laki-laki. Bah, maksudnya apa mbak kok sosok laki-laki? Ini yang saya lihat dari apa yang saya berikan mantra ke kamu lewat bunga tadi. Ini perewangannya itu bilang ke saya, kalau yang ninjet yang kena pelet itu masuk ke tubuh sosok laki-laki. Apa jangan-jangan di situ ada orang lain selain Putri? Ditanya sama si Mbak Dukun, nah pikirannya Anto, apa jangan-jangan si Bencong itu yang sudah kena pelet saya, yang sudah ngambil bunga saya? Dan rasa penasarannya si Anto, dia sepulang dari rumah dukun, dia datang lagi ke rumah Putri. Tapi sebelum sampai ke rumahnya Putri, seperti biasa ada di halaman rumahnya, si Bencong itu sudah datang langsung, pokoknya naik motor aja gitu aja, langsung naik sembari bilangnya pokoknya kangen. Dan dalam pikirannya Anto ini, jangan-jangan ini nih yang kepelet sama saya, ini yang kepelet sama saya. Sampai akhirnya Putri keluar dan Putri itu ditanya sama Anto, Put, saya maaf ya, saya mau tanya ini serius sama kamu. Tanya apa mas Anto? Kamu inget gak seminggu yang lalu? Inget apa mas? Ini saya mau ngomong tapi maaf kalau kamu mau suka atau tidaknya terserah kamu. Saya mau ngakuin hal yang buruk sama kamu. Apa sih mas? Saya terus terang saja, saya kepingin deket sama kamu. Tapi karena kamunya responnya sama saya biasa saja, saya terus terang main ke dukun. Nah datang ke dukun maksudnya ya pingin melet kamu. Dalam ucapannya spontannya si Putri, dia langsung ucapin istighfar. Nah saat itu Anto nanya, kamu lihat kembang yang ada di halaman rumah kamu pagi-pagi itu? Enggak mas, tapi sebelumnya ada mbak itu yang datang ke sini ngetuk sama bapak, ada perlu sama bapak. Perlu apa ya? Bayar kontrakan mas. Dan dalam pikirannya Anto, apa jangan-jangan si Bencong itu yang pertama kali ninjek kembangnya atau yang sudah ngambil bunganya? Nah si Bencong ini datang saat Anto sedang ngobrol sama Putri. Dia ngomong, mas kangen mas. Nah kayak gitu terus menerus sampai Putri akhirnya ngomong sama Anto, apa kamu benar-benar pingin deket dengan saya? Kamu pingin melet saya dengan cara seperti itu toh? Yang tadinya bilang mas akhirnya cuma bilang nama. Jadi seakan-akan sudah tidak menghargai lagi Anto. Tapi dalam batinnya Anto, ya sudahlah kalau memang kamu bukan jodoh saya. Tapi penyesalannya Anto ini ketika si Bencong ini yang kena pelet. Karena setelah kejadian itu akhirnya Putri juga sadar kalau Anto ini memang benar-benar kepingin deket dengan Putri. Nah setelah kejadian itu Anto benar-benar nyerah, sudah tidak mau deket lagi dengan si Putri. Tapi
di balik bubar hubungannya Putri dengan Anto, si Bencong ini ngikuti Anto sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah itu Anto baru beberapa langkah masuk ke pintunya, si Bencong ini bersama Bencong yang lain itu datang nanya si Anto. Nanyanya itu bukan ke orang tuanya tapi nanya ke tetangganya. Sampai tetangganya tuh, ngapain Mbak cari Anto? Ih emas biasa aja kalau ngomong jangan ikutin kayak saya. Enggak Mbak, sampean itu mau apa? Itu pacar saya. Dalam batin tetangganya ketawa. Itu Anto ngapain deket-deket sama Bencong? Nah, sudah beberapa kali ditanya, dikasih tahu lah itu rumahnya Anto. Nah, ketemu sama orang tuanya kaget, yang datang itu Bencong-bencong semua. Orang tuanya sampai bingung, kalian mau apa kesini Mbak? Pak, saya kangen Pak sama Anto. Anto di mana Pak? Gitu kan. Sampai beberapa kali obrol sampai Anto itu dipanggil. Anto ini siapa Anto? Ini teman kamu. Orang tuanya benar-benar marah sama Anto ketika tahu kalau Anto itu deket sama para Bencong. Dan Anto yang datang dari arah belakang, dari kamarnya dia keluar ngelihat Bencong yang memang sering ganggu Anto di tempat kerjanya, dia nunggu di dekat rumah Putri, dia selalu meluk-meluk Anto. Nah di situ Anto sadar kalau, Mbak ngapain Mbak kesini Mbak? Anto kangen, ayo katanya mau jadi suamiku. Gila, bapaknya yang dengar kata-kata seperti itu langsung sepentok, kamu itu udah gila atau gimana? Ya bapak tahu kamu itu kepingin punya istri, tapi Boyo jangan kayak gini. Masa Bencong mau jadikan istri? Mas saya mau kok Pak jadi istrinya Mas Anto. Itu langsung keluar dari mulut si Bencong yang didengar bapaknya. Sampai Anto itu ketakutan. Pak ini bukan kayak gitu Pak, ini salah saya Pak. Maksudnya gimana? Kamu sudah tidak waras, kamu sukanya sama Bencong bukan sama wanita. Pantesan aja kamu di usianya kamu sekarang, kamu tidak pernah punya pacar. Ternyata kamu ini sukanya sama Bencong. Pak bener Pak, saya tidak seperti itu Pak, jangan prasangka buruk Pak. Ya ini bukan prasangka buruk apa, ini kenyataannya. Kamu yang datang siapa? Bencong-bencong semua. Bapaknya sampai ibunya itu hanya bisa nangis. Bapaknya yang marah-marah sama Anto, mengira kalau Anto itu memang sukanya sama sejenis yang berubah wajah saja, yang sudah kelihatan cantik tapi ya tetap saja basicnya itu ya laki-laki. Bapaknya tuh hanya bisa mengelus dada, ya Allah apa salahku, kenapa anakku ini sukanya sama Bencong. Itu di hadapannya Anto, di hadapannya para Bencong, sampai ibunya, Pak maafkan saya Pak. Nah setelah itu Anto yang belum sempat ngomong, ini ngomong sama bapaknya, Pak ini terus terang salah saya Pak, salah saya. Iya bukan itu Pak, bukan salah saya itu dekat sama Bencong, bukan. Saya itu pingin sekali deket sama tetangganya dia, tapi terus terang saya itu salah melet. Maksud kamu datang ke dukun, minta bantuannya dukun? Iya Pak, saya ngakui Pak. Siapa dukunnya? Nah saat itu juga si Bencong diusir sama bapaknya. Dan saat itu Anto itu langsung diminta bapaknya datang ke dukun. Nah sampai di rumah dukun itu minta penjelasan kenapa Anto itu bisa sampai deket sama Bencong. Nah dari penjelasan si dukun ini akhirnya bapaknya tahu kalau ternyata semua itu karena salahnya si Anto. Sewaktu pelet yang dia gunakan salah sasaran. Nah saat itu juga bapaknya meminta sama si dukun untuk bagaimana caranya agar pelet itu tidak lagi mengganggu Anto. Nah saat itu si dukunnya ya semuanya tergantung Anto Pak, dia mau lagi tidak melakukan ritualnya. Saat itu orang tuanya Anto hanya bisa geleng-geleng kepala, tidak sedikit pun berpikir kalau Anto itu ternyata cara yang dia lakukan itu lewat dukun. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari sang dukun bagaimana cara melepaskan pelet tersebut, Anto itu diminta sama bapaknya, antarkan saya ke Putri, mana gadis yang kamu inginkan. Orang tuanya datang ke rumahnya Putri, dan saat itu Putri juga menjelaskan hal yang sama, kalau dia memang suka sama saya Pak, tapi karena dia sudah menggunakan hal-hal yang tidak baik berupa ilmu pelet, ya saya terus terang tidak mau terima anak Bapak. Saya mau orang yang apa adanya berjuang untuk saya. Tapi setelah kelakuannya dia kepada saya, yang akhirnya berdampak pada dia sendiri, yaitu karma dia Pak. Sekarang situ lihat si Bencong sebelah Pak yang suka sama Mas Anto, biarin aja Pak, biar jadi pelajaran dia. Gampang sekali Pak kalau kepingin sesuatu ke dukun lewat pelet. Ya sekarang Mas Anto biar tahu rasa Pak, biar kena karmanya. Biarkan saja sih Pak. Itu omongannya Putri ke bapaknya Anto.
Dan saat itu pun bapaknya Anto, terserah kamu Anto, kamu mau sama Bencong ya terserah. Tapi dalam harapannya bapaknya, kalau ada kesempatan izinkan anak saya dekat dengan kamu, kata Anto. Nah singkat ceritanya, semenjak misteri atau hal yang dikatakan oleh Anto bahwa Anto itu memang keinginannya dekat dengan Putri, sampai mungkin usaha Anto melepaskan peletnya dengan si Bencong ini juga lumayan susah, karena harus berbulan-bulan si Bencong itu datang terus ke rumahnya, sampai gosip yang beredar, sampai kabar yang beredar kalau Anto itu punya kelainan. Itu udah harus dialami oleh Anto. Tapi satu hikmah penjabaran atau penjelasan dari cerita ini, jangan pernah kita bergantung sesuatu dengan hal-hal mistis, yaitu si dukun. Semoga cerita dari saya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.